Mari kita sambut Bapak Ali Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Yani. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Jelas, Pak. Oke. Mudah-mudahan walaupun ya seperti biasa ya kita ini bersyukur nih dalam acara seperti ini nih, dalam suasana pandemi seperti ini, tapi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sehat semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya dan langsung saja kali ya saya ingin memperkenalkan beberapa, karena kan saya sudah diperkenalkan sama Mbak Yani ya. Jadi saya mau memperkenalkan para pembicara berikut ini ya. Yang pertama ini orang yang sangat luar biasa, rekan saya yang sangat saya hormati. Saya perkenalkan, beliau adalah seperti yang Bapak Ibu lihat ada di layar. Ya, beliau adalah sarjana teknik pertanian dari IPB ya. Beliau sudah sangat lama berkarir di industri asuransi dan di satu perusahaan yaitu Manulife, 16 tahun tepatnya. Dimulai karirnya pada tahun 99 ya. Kemudian beliau sekarang adalah selain sebagai director untuk employee benefit, beliau juga untuk syariah business. Mari saya kenalkan Bapak Oti, biasa dikenal atau nama lengkapnya adalah Pak Karyadi Pranoto. Halo Pak Oti, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Aldo? Senang sekali bisa ketemu Mas Aldo di sore hari ini. Keren banget Pak Oti, selalu keren setiap hari ya. Saya lihat Mas Aldo pakai jas, saya pakai jas juga jadinya. Tadinya kalau nggak ada jas, saya pakai jas hujan Pak Oti. Di luar lagi hujan, di luar lagi hujan. Sedikit mendung di tempat saya, Ya, ya. Oke, baik. Pak Oti sebentar ya, sebelum saya memperkenalkan para pembicara yang lain ya, boleh Pak Oti ya? Oke, pembicara berikut, ini juga orang yang sangat luar biasa. Beliau masih sangat muda, nama lengkapnya adalah Harsa Martana, dengan segudang title di belakang namanya. Saya biasa panggil beliau dengan sebutan Kang Harsa, karena beliau dari Sunda ya. Oke, beliau adalah Head of Syariah Business and Development and Strategy Unit Manulife ya. Beliau kebetulan sama nih alma maternya dengan Pak Oti ya. Nanti kita lihat kenapa nadirnya IPB dan kenapa orangnya IPB gitu ya. Jangan-jangan IPB ini singkatan dari Institut Perasuransian Bogor, jangan-jangan ya. Oke, betul. Beliau 13 tahun ada di industri keuangan, khususnya di jalur distribusi aset manajemen, employee benefit, dan tentu bank insurance, dan tentunya sekarang ada di syariah bisnis ya. Seperti yang rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian lihat, aktivitasnya sangat banyak sekali ya. Ada di National Economy dan Keuangan Syariah juga. Beliau juga anggota Divisi Inovasi Pengembangan Produk Jiwa di ASI, dan juga ada di IRMAPA ya, Indonesia Risk Management Professional Association, dan Subject Matter Expert SMA di AAJI ya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Harsa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Aldo. Mudah-mudahan semua juga sehat ya. Terima kasih. Sempat mendapatkan arisan ya, arisan COVID. Tapi lewat ya, luar biasa nih. Oke, Kang Harsa sebentar ya, saya sapa pembicara berikut ya. Oke, pembicara berikut. Beliau adalah anak muda yang juga keren banget nih. Masih unyu-unyu ya, masih unyu-unyu, usianya baru 30 tahun. Nama lengkapnya adalah Salman Al-Farisi. Wih, kayak raja nih namanya ya. Oke, beliau adalah business partner di My Alpha Network 123 Manulife Indonesia, dan beliau join di Manulife baru saja ya, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya, tepatnya di April 2020. Ya, achievement-nya banyak banget. Beliau adalah BP Build BP. Ini berarti mencetak BP ya, mencetak apa sih namanya, manajer ya. Ada top case, ada top recruiter juga ya. Kemudian ada award dari Singapura, ada Star Club bahkan. Oke, saya perkenalkan dan saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salman, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aldo dan rekan-rekan sekalian. Oke, sudah lengkap nih pembicara kita ya, luar biasa nih. Sudah 4-4-nya udah lengkap ya. Ini ternyata cowok semua, nggak apa-apa ya.
tidak mengurangi ini semua kan kita ngomongnya kalau ini nggak perlu cowok atau cewek ya. Oke, saya kalau misalnya ada yang mungkin kurang ini tolong dimaafkan ya. Kalau misalnya sinyal-sinyal agak kurang sedikit karena di luar agak sedikit mendung, tolong kasih tahu saya kalau misalnya memang sinyalnya kurang bagus atau pembicaranya kurang bagus, tapi ini di-record ya. Teman-teman nanti di dalam acara ini, teman-teman juga disiapkan waktu untuk teman-teman nanya ya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal chat saja, nanti di chat, dan penanya-penanya sebanyak ada 4 penanya akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Manulife Indonesia ya. Oke, sekarang saya ingin mulai yang pertama. Saya ingin menanyakan pada Pak Oti terlebih dahulu. Pak Oti nih. Pak Oti, boleh nggak sih dijelaskan nih Pak Oti ya? Oke, program wakaf mandirinya Manulife ini apakah memang hanya untuk, kan ini produk syariah ya, apakah memang hanya untuk produk syariah? Dan apakah produk yang di Manulife itu yang diikutkan ini ada produk apa Pak? Boleh Pak Oti, silahkan. Ya, terima kasih Mas Aldo atas pertanyaannya ya. So, jadi ini adalah satu terobosan kita ya Mas Aldo ya, untuk teman-teman yang aktif melakukan penjualan produk syariah. Nah, di mana sebelumnya tadinya kan kita berharap kita bisa mengeluarkan satu fitur wakaf, tapi terkendala di regulator. Akhirnya kita mencari terobosan apa sih yang kita bisa lakukan agar teman-teman kalau punya nasabah gitu ya yang mau mewakafkan polisnya bisa terakomodasi. Nah, akhirnya kita bekerja sama dengan IPB sebagai nazir kita ya, dengan IPB untuk menyalurkan wakaf yang diberikan oleh para pemegang polis yang ada. Nah, memang ya wakaf ini dikhususkan untuk produk-produk syariah, Mas Aldo. Ya, produk-produk di luar syariah ya tidak bisa mengikuti apa ya, kalau saya bilang program bukan program kali ya, manfaat wakaf ini gitu ya, manfaat wakaf ini. Jadi yang ada saat ini adalah berkas Safelink ya dan Mission Syariah, itu adalah 2 produk yang bisa diwakafkan untuk saat ini ya, karena kita memang saat ini untuk teman-teman di agensi baru punya 2 produk yaitu BSL dan apa namanya Mission Syariah. Tapi kalau pertanyaannya apakah hanya umat muslim aja yang bisa mewakafkan gitu ya uang tanggungannya gitu ya. Nah, untuk wakaf ini tidak hanya umat muslim saja yang bisa, tapi umat non-muslim pun juga bisa melakukan wakaf, tetapi namanya mungkin tidak wakaf, jadi namanya adalah kayak seperti donasi gitu ya ke nazir IPB ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Aldo. Oke, artinya produknya mesti syariah, tetapi pengikutnya atau si wakifnya tidak mesti muslim dong ya, betul ya Pak Oti ya? Betul ya. Betul. Artinya dia boleh mengambil produk tadi ya, Mission ya, ataupun BSL ya, baik muslim ya maupun non muslim ya, Pak Oti ya. Dan bagusnya lagi ya, dengan wakaf mandiri tidak ada batasan Mas Aldo ya, tidak ada batasan berapa persen yang akan diwakafkan ya. Beda dengan fitur wakaf kan ya. Kalau fitur wakaf kita ada maksimal 46% yang bisa diwakafkan kan ya. Tapi kalau manfaat wakaf yang kita kerjasama dengan IPB ini itu tidak ada batasan berapa yang akan diwakafkan. Ya tentunya maksimal sejumlah uang pertanggungan yang ada tentunya ya. Tapi mau 60%, mau 50% itu boleh ya. Boleh, tidak ada halangan untuk mewakafkan sebesar itu. Oke, boleh dikatakan program ini berarti program yang pertama dong ya Pak Oti ya. Maksudnya kalau biasanya kan kalau sesuai dengan yang feature wakaf itu kan cuma 45%-nya. Misalnya uang santunan meninggalnya 1 miliar berarti 450 juta saja. Berarti kalau misalnya saya membuka Mission misalnya ya atau BSL. Misalnya uang santunannya 1 miliar berarti semua 1 miliar saya boleh wakafkan. Bisa diwakafkan. Bisa diwakafkan. Keren. Makasih Pak Oti, luar biasa ini. Ya, sama-sama Mas. Oke, sekarang saya ke Kang Harsa dulu nih. Kang Harsa, ini pemahaman dulu nih. Boleh nggak dijelaskan sedikit nih, walaupun Kang Harsa harusnya nih wakil dari IPB, tapi anggap saja lulusan IPB bolehlah wakil IPB. Ya, Kang Harsa boleh nggak jelasin pengertian wakaf dulu? Nah, kemudian gimana nih caranya
apabila seorang nasabah Manulife Syariah ya, dia udah buka polis nih misalnya, ingin berwakaf secara mandiri di melalui tadi nadirnya IPB itu BPIDS. Dan sedikit boleh nggak BPIDS itu singkatan apa sih Mas? Boleh nggak supaya orang-orang ini ya, silakan Mas. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Oti, Pak Aldo dan Mas Salman ya. Jadi saya mau sampaikan dulu, ini bukan oligarki IPB ya, Bapak dan Ibu, mentang-mentang semuanya IPB, Institut Persariahan Bogor, tapi memang karena kita inisiasi salah satunya Dewan Pengurus Syariah kita, Dewan Pengawas Syariah kita adalah direktur di IPB, dan kemudian tadi juga Pak Oti sampaikan, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan cahaya terang gitu ya. Ketika fitur wakaf ini menjadi tantangan di regulasi, lebih baik kita let's do it, apa yang bisa kita lakukan untuk khalayak umum gitu. Jadi kita untuk short term-nya kita dengan IPB, tapi kita juga lagi jajaki dengan nazir yang lain supaya lebih banyak pilihan, lebih banyak variasinya, dan lebih menarik bagi para peserta. Oke, jadi pertanyaannya BPIDS itu apa ya? Mungkin saya sampaikan kepanjangannya adalah Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial Institut Pertanian Bogor. Ya, tadi saya mau ngomong perbankan dan perasuransi ya, ini gara-gara Pak Aldo ya. Jadi itu Pertanian Bogor, dan tadi cuman sekilas saja ya, salah satu contoh ketika Civitas Akademika khususnya mahasiswa-mahasiswi terdampak akibat pandemi 19. Jadi kita bisa alokasikan wakaf untuk mereka. Itu hanya secuil saja ya manfaat yang kita bisa berikan, tapi kita juga bisa lakukan dengan hal yang lain. Contohnya untuk pemakaman warga di daerah dermaga di sana, kemudian juga untuk water sanitation. Dan tadi barusan saya di WA oleh salah satu pengurus BPIDS, kita akan gerakan namanya wakaf sawah gitu ya. Jadi selain hutan wakaf juga ada wakaf sawah, nanti kebun-kebun dan lain-lain. Jadi ini membangkitkan ekonomi ya, khususnya ekonomi yang sekarang lagi punya tantangan yang menarik gitu ya akibat pandemi 19. Jadi lebih arahnya ke wakaf produktif ya. Betul, wakaf produktif. Tidak hanya berhenti di salah satu misalnya kita gunakan untuk donasi selesai, tapi ini terus dinamis. Makanya tadi tagline-nya kan kita bisa donasikan kepada mahasiswa dan mereka bisa membantu sesama. Mungkin kalau kita pernah nonton film ya, pay it forward ya Pak. Kita berikan kebaikan pada satu orang, dan orang itu yang menerima kebaikan akan berbagi dengan yang lain. Luar biasa seperti itu. Oke. Kemudian apa sih pengertian wakaf? Atau apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf adalah menahan ya, atau juga terminologi yang lain memisahkan dan atau menyerahkan harta benda milik wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan ya, tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan siapapun bisa gitu ya, untuk dimanfaatkan oleh nazir. Nah, tadi yang disebut BPIDS, IPB itu adalah nazirnya. Dan nazir ini nggak sembarang organisasi atau institusi yang bisa menjadi nazir ya, harus ada fit and proper test-nya dan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, itu kantor pusatnya, kita pernah sama-sama ke sana ya, Pak Aldo, di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian, peruntukannya atau kepentingannya digunakan untuk kesejahteraan umum. Ya, di mana ada beberapa rukun wakaf. Yang pertama harus ada wakifnya ya, karena memang hartanya dari yang mewakafkan atau wakif. Kemudian ada barangnya, istilah kerennya mauquf alaih ya, mauquf bih, yang akan diwakafkan itu seperti apa sih? Tadi Pak Oti sampaikan ada santunan asuransi syariah ya, atau ada juga nilai polis dari mungkin ada produk unit link-nya, investasinya bisa kita wakafkan. Kemudian juga kalau tadi mauquf bih ya yang diwakafkan, mauquf alaihnya juga ada yang diberi wakafnya. Peruntukannya untuk apa sih? Ya, tadi Pak Aldo sudah dikasih contoh wakaf produktif. Kemudian ada ikrarnya. Nah, nanti kita harus berikrar ya. Saya atau demi Allah atau demi Tuhan atau dengan ini saya berikrar untuk mewakafkan sebagian harta saya untuk kepentingan orang banyak. Dan satu lagi yang paling menarik adalah di sini adalah fungsi dari nazir itu sendiri. Nazir yang diberikan tanggung jawab penuh oleh wakif untuk mengelola harta wakaf tersebut. Begitu Pak Aldo? Oke, keren banget ya. Jadi BPIDS ini kalau boleh saya simpulkan adalah nadir, berarti dia penerima wakaf, betul ya? Oke, dan salah satu wakafnya
adalah dengan menggunakan polis yang seperti tadi disebutkan sama Pak Oti, adalah menggunakan polis asuransi syariah. Harus syariah, betul ya? Harus, berarti betul. Prosedurnya berarti nasabah tersebut mesti membuka polis Manulife syariah, betul ya? Yang pertama kan? Yes, Ya, baik membuka ataupun yang existing yang sekarang sudah punya dipersilahkan untuk wakaf juga boleh Pak Aldo. Oh, boleh mundur. Jadi yang sudah punya boleh juga. Oh, boleh oke, juga Pak Aldo. Dong kalau begitu. Nah, ini Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jadi buat Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang sekarang mempunyai produk Manulife Syariah, ada 2 ya, tadi Pak Oti sudah sebutkan, ada BSL, ada Mission yang keren banget ini ya. Jadi itu boleh diwakafkan ya. Yang diwakafkan apanya, Mas Harsa? Yang diwakafkan itu apanya? Oke, jadi manfaat produk asuransi kan ada manfaat meninggal, juga ada manfaat hidup ya. Manfaat meninggal munculnya kalau dikenal di asuransi kan, dunia asuransi dikenal dengan UP, sum assured gitu ya, istilah kerennya ya, istilah Ukrainanya ya. Kalau istilah asuransi syariahnya adalah uang pertanggungan itu santunan, karena tidak dikenal pertanggungan ya, atau tertanggung. Yang dikenal di asuransi syariah adalah peserta dan pengelola. Jadi ketika ada santunan, misalnya saya sudah punya 2 polis, ini saya promosi ya, saking bagusnya saya punya 2 dari total 14 polis yang ada di Manulife Indonesia. Ya, jadi darah saya hijau Pak Aldo, kalau di black polisnya ada 14, 2 Mission Syariah. Berarti kalau hijau ya. Dan saya pun sudah dalam proses, harusnya saya ke IPB, cuman kondisinya kan lagi di rumah saja gitu ya. Insya Allah nanti minggu depan atau 2 minggu ke depan saya akan ke IPB untuk datang. Kemudian saya berikrar gitu ya, dari santunan saya, ya contoh saja ya, ini contoh misalnya 1 miliar, saya akan alokasikan sekian ratus juta, misalnya 500 juta. Dan ini disaksikan oleh pasangan saya sebagai penerima atau wakil ahli waris gitu ya, supaya nanti tidak terjadi masalah. Jadi saya sudah berjanji dan saksinya adalah istri saya gitu. Jadi santunan itu bisa manfaat meninggal ketika saya sesuai antrian gitu ya, dipanggil sama kuasa. Atau yang kedua nih, manfaat dari nilai polis, karena kan produk kita banyak sekali ya manfaatnya, tidak hanya nilai polis dari fund yang dipilih oleh peserta, juga dari manfaat loyalitas, itu juga bisa digunakan sebagai harta yang akan kita wakafkan. Tapi juga dengan term and condition gitu ya, saya tidak mau ketika konsep unit link itu kan nilai polis membayar proteksi. Nilai polisnya semua yang kita punya terus kita wakafkan hingga kemudian nanti polisnya tidak lanjut atau live. Jadi minimal sudah 7 tahun atau kira-kira sudah ada nilai polis yang berkembang cukup untuk membayar polisnya. Jadi begitu Pak Aldo, dari santunan termasuk juga dari nilai polis. Oke, bisa saya simpulkan bahwa kalau seseorang membuka Manulife Syariah Polis dalam hal ini berarti 2 yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah santunan meninggalnya itu ya. Dan tadi Pak Oti bilang 100%, berarti boleh 100% ya diwakafkan ya apabila mau ya, tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah manfaat hidup berupa nilai investasinya, karena itu bentuknya unit link ya. Oke, tetapi supaya lebih oke, maka nilai investasinya ditunggu sampai 7 tahun terlebih dahulu. Betul ya, seperti itu ya? Ya, betul. Oke, keren banget. Keren banget. Nah, rekan-rekan, Ibu sekalian, nunggu ya, ini saya ada video yang mungkin dijadikan sedikit gambaran apa itu wakaf ya. Sebentar saya tayangkan video, saya izin menayangkan videonya. Sebentar ya, saya sharekan. Oke, ini maaf, mungkin harus agak lebar dikit, saya putarkan. Maaf suaranya ya belum ya. Maaf suaranya belum. Oke, saya harus share sound dulu. Ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wasiat polis asuransi jiwa syariah adalah wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai investasinya dan atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakif meninggal dunia. Berikut ilustrasi manfaat wakaf polis asuransi syariah. Pak Ali membuka polis asuransi jiwa syariah dengan nilai kontrak pertanggungan sebesar 1 miliar dan mewasiatkan nilai 1 miliar ini untuk diwakafkan. Maka dengan demikian niat beliau sudah sempurna adanya. Bagaimana cara Pak Ali mendapatkan nilai wakaf 1 miliar tersebut?
Pak Ali bergabung di asuransi syariah yang memiliki konsep gotong royong, tolong-menolong, dan saling membantu, di mana para peserta memberikan iuran premi yang dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dan akan diberikan kepada peserta saat klaim asuransi. Apabila Pak Ali meninggal dunia setahun kemudian atau kapanpun, akan dicairkan dana sebesar 1 miliar dari dana tabaru untuk digunakan mewujudkan wasiat Pak Ali, yaitu berwakaf, bisa membangun masjid, pondok pesantren, ataupun panti asuhan. Wasiat polis asuransi jiwa syariah adalah wakaf berupa polis asuransi syariah yang mana nilai ini investasi. diulang, maaf. Oke, kira-kira begitu ya, Kang Harsa ya. Oke, artinya yang non-muslim juga boleh dong. Tadi Pak Oti kan bilang kalau misalnya yang muslim kan untuk bangun masjid atau pesantren gitu. Non-muslim berarti mungkin panti asuhan atau umum gitu ya, boleh dong ya? Betul ya? Betul, ya, Kang? betul sekali. Ya jembatan dan lain-lain itu juga bisa kan, sekolah umum dan lain-lain. Oke, thank you Kang Harsa. Ya, saya beralih dulu ke Mas Salman nih, Mas Salman. Halo Mas Salman, apa kabar? Waldo. Oke, Mas Salman ini kan sebagai praktisi nih, Mas Salman sebagai praktisi ya. Gimana sih cara Mas Salman ngajakin calon-calon nasabahnya untuk berwakaf mandiri nih, calon-calon wakifnya dalam rangka berwakaf mandiri ini. Gimana caranya? Teman-teman mungkin pengen tahu nih, terutama teman-teman yang sudah gabung di Manula pengen tahu, atau yang belum gitu kan, yang belum mungkin ide bisnisnya bagaimana caranya, Mas? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya memberikan syariahnya dulu. Gimana sih konsep dan akad asuransi syariah? Nah, soalnya kan beda antara asuransi syariah dan juga asuransi konvensional, terutama di akad. Kalau di konvensional kan akadnya kita beli asuransi, tapi kalau di syariah kan kita akadnya kan tolong menolong. Jadi saya memberikan pemahaman hal tersebut ke calon-calon wakif itu, baru setelah saya memberikan pemahaman tentang perbedaan konsep dari asuransi konvensional dan syariah, baru saya masukkan wakaf polis asuransi syariah. Seperti itu, Bantu. Oh, oke. Jadi dikasih pemahaman dulu mengenai apa bedanya antara asuransi syariah dengan non syariah kepada nasabah gitu ya. Apa sih bedanya? Boleh dong sedikit ini biar itu apa kelebihannya kalau kita buka syariah selain untuk peruntukannya wakaf tentunya. Tapi maksudnya konsepnya apa yang membedakan antara syariah dengan non syariah? Boleh jelasin dikit dong. Teman-teman yang hadir di sini kan belum tentu ngerti semua loh. Syariah kan jelas kita sama-sama tahu, akadnya di sini kita saling tolong menolong dan juga terhindar dari maisir, garar dan riba. Tapi kalau non syariah itu kan kita akadnya kan beri asuransi seperti itu. Dan kekuatan akad ini sangat besar sekali, terutama ketika saya penawaran di Madura lah. Di Madura kan kalau agama Islamnya kan agak itulah seperti teman-teman tahu sendiri. Nah, dengan akad yang dipunyai asuransi syariah ini bisa diterima. Seperti akhirnya ya saya bisa menjual wakaf polis asuransi syariah. Karena juga kan ketika saya menawarkan asuransi wakaf polis asuransi syariah, itu yang saya tekankan yaitu ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai akhirat kelak, yaitu yang pertama hadis doa, ya, dari hadis ya. Nomor 2 ilmu yang bermanfaat, 3 amal jariah. Nah, amal jariah tersebut ini yang salah satunya termasuk di wakaf, seperti itu, Pak Aldo. Oke, jadi karena basisnya Madura Islamnya cukup strong ya. Jadi Mas Salman strong tapi bukan radikal loh, bukan saya ngomong radikal. Artinya Mas Salman diuntungkan dengan adanya program Manulife ini ya. Berarti cara menyebarkannya diuntungkan ya dengan cara seperti itu ya, betul ya? Oke. Kebanyakan pada siapa tuh Mas? Banyakan nawarinya sama siapa tuh? Nawarin wakaf mandiri kebanyakan siapa? Saya lihat Mas Salman udah beberapa kali menawarkan program ini, bahkan sebelum ada kerjasama dengan IPB pun sudah mulai gencar. Bagaimana caranya? Jadi selain kita ke door to door langsung ke rumah-rumah, itu juga saya sama tim itu juga mulai masuk ke instansi-instansi
Tapi kita mulai dari Faskenkes, fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi kan memang di sini kan mayoritas memang pegawai negeri gitu. Jadi pemahamannya kepada mereka, satu, masa urusan dunia kita persiapkan, kayak contoh pendidikan anak, kayak sakit apa segala macam kita persiapkan. Masa nanti ketika kita ke akhirat kita agak mempersiapkan. Padahal yang kekal nanti kita di akhirat. Di dunia ini kita sementara. Jadi saya penekanannya seperti itu, Pak Aldo. Oh, oke, luar biasa nih ya berarti ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya beralih dulu ya ke Mas Arsa ya, Mas Salman ya. Saya beralih dulu ke Mas Arsa. Mas Arsa, ini sudah terjawab tadi pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari Mbak Fatimah nih. Pertanyaan dari yang pertama awalnya itu dari siapa nih? Dari Ibu Wiwi ya, Ibu Wiwi. Ibu Wiwi mengatakan apakah wakaf hanya di IPB saja? Tadi udah dijawab sama Pak Harsa ya, bukan cuma di IPB saja. Saat ini kita memang baru kerjasama dengan IPB gitu ya. Tapi Mas seandainya nih orang misalnya nih udah buka polis Manulife Syariah. Nah udah buka kan udah jelas nih dia kali ini setelah polis yang sekian kalinya, misalnya polis-polis yang lama dia peruntukannya untuk ahli warisnya ya. Yang kali ini saya mau buka misalnya hanya untuk wakaf. Ada hotline-nya nggak sih yang bisa dihubungi? Apakah saya ngubungin agennya dulu, ataukah boleh nggak saya ngubungin langsung ke BPIDS IPB-nya? Ya, tentunya setelah buka polis itu. Ada nggak, Mas Arsa? Bentar ya Pak, saya share. Kelihatan slide saya? Kelihatan. Oke, jadi pertanyaan memang saya juga tadi ngelihat videonya rada-rada ngelihatnya ini acaranya IPB ya, saya IPB, Pak Oti IPB ya, berbagai ada juga tadi yang jadi peserta juga colek saya. Ini kita ternyata satu alma mater ya. Jadi ini bukan acara. Ada juga ternyata kakak kelas saya. Jadi ini bukan event khusus IPB, tapi memang karena pas kali ya, walaupun beberapa perusahaan asuransi syariah direkturnya IPB juga ya, saya juga bingung kenapa ya. Oke, balik lagi. Jadi pas saja karena apa sih yang dimaksud dengan kalau kita bicara keberuntungan? Keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Ya, kesempatannya ada, kita juga sudah siap-siap. Terus kemudian ada yang PDKT, ada bobot, bebet, bibitnya pas, ya udah kita nikah. Jadi Manulife dengan IPB kita jodoh gitu. Tapi tidak terbatas IPB ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan bikin kerjasama MOU PKS ya. PKS itu perjanjian kerjasama ya, bukan partai ya, nanti sensitif ya. Perjanjian kerjasama dengan Naji yang lain yang skupnya lebih nasional, lebih wide, lebih banyak lagi eventnya atau lebih banyak lagi lokasi yang bisa kita bantu dan lain-lain. Begitu Bu Wiwi. Kemudian ada nggak sih PIC-nya? Yes ada. PIC-nya ada dokter hewan ya, Rahmat Hidayat MSc MH, dan ada nomor HP-nya, silahkan untuk di capture atau di foto gitu ya, atau dicatat. Jadi ini ada beberapa keunggulan wakaf secara mandiri. Ini PIC-nya, mohon maaf, PIC-nya dokter hewan bukan berarti kita bawa hewan ke sana kan? Ini maksudnya ini maksudnya PIC untuk wakaf ini kan? Kebetulan dia dokter hewan, betul ya? Kebetulan beliau dokter hewan, kebetulan. Jadi selain sebagai Civitas Akademika IPB, beliau juga pengurus BPIDS IPB. Dan apa saja keunggulannya? Tadi juga sudah berulang kali saya sampaikan, santunan atau nilai polis bisa digunakan untuk satu kepada manfaatnya wakaf water station ya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai Pak Aldo. Kita coba canangkan di awal tahun, ternyata sudah ada satu angkatan gitu udah membereskan ini water sanitation, tidak hanya untuk Civitas Akademika, juga untuk masyarakat umum di sana. Kemudian ada juga beasiswa untuk mahasiswa IPB, dan unik ya karena mostly ya mahasiswa IPB itu tidak dari, kalau dulu istilah kita zaman kolonial si penmaru ya. Kalau sekarang saya nggak tahu masuknya istilahnya apa. Cuman memang 70-80% itu lebih banyak dari PMDK atau perwakilan dari masing-masing daerah. Jadi di situ tuh saya kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan saya kaget ya, mereka itu betul-betul tidak bawa apa-apa dari daerahnya masing-masing. Ya, contohnya saya punya teman dari Demak gitu ya, pagi pakai baju itu, siang ganti baju yang tadi dipakai dicuci sebentar,
gantung lagi, kemudian buku pun hanya satu buku pakai pensil, nanti ketika sudah selesai ujian dihapus, tulisan lagi, dan mereka itu kondisinya banyak yang seperti itu dari daerah-daerah. Itu yang kita gunakan sebagai beasiswa bagi mahasiswa. Kemudian juga wakaf Kalisa atau untuk apa namanya? Ini untuk mahasiswa juga ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Kemudian juga untuk wakaf pemakaman IPB ya, dan alhamdulillah kita di unit syariah juga sudah mendonasikan ya sebagian dari apa namanya dana yang tidak bisa digunakan untuk profit company digunakan untuk wakaf pemakaman di IPB. Begitu Bapak dan Ibu, dan sekaligus menjawab untuk Ibu Wiwi ya spesial pertanyaannya. Thank you. Mohon maaf, wakaf saya tertarik nih, wakaf pemakaman IPB itu maksudnya kita dikebumikan di kayak semacam kayak inilah ya, San Diego Hills-nya IPB gitu, maksudnya gitu ya? Enggak Pak, jadi ini diberikan kepada masyarakat umum yang daerah sekitar sana, kemudian peruntukannya peruntukannya bagi yang mungkin karena tanah pemakaman ini mungkin kurang, jadi kita ikut menyumbangkan gitu, maksudnya begitu, seperti itu ya? Betul Pak Aldo, jadi bukan kita sudah pesan kaflingnya enggak. Jadi jangan sampai salah pengertian nih. Kiranya kalau gue wakaf berarti gue dikebumikan di sana gitu kan? Enggak, iya. Ya oke, supaya tidak salah. Mas, lalu gini, Kang Arsa, lalu gini, gimana gini kan itu berarti dengan IPB nih. Saat ini kan lagi pandemi nih, orang juga pakainya kayak gini nih ya, online gitu kan, kemudian secara virtual. Boleh sih nggak sih saya mau wakafin, tapi saya nggak bisa datang gitu loh. Boleh nggak saya misalnya secara virtual kayak gini, misalnya dengan menggunakan Zoom, ya akadnya atau waatnya, ikrarnya segala macam itu menggunakan Zoom gitu loh. Boleh nggak, Kang Arsa? Jadi ini pertanyaannya sudah beralih caranya gitu ya, Pak Aldo caranya. Ya. Jadi memang yang kita lakukan yang pertama kali adalah tentunya kita bawa polisnya ya, hard copy bukan email ya. Halo? Ya, saya dengar. Oh ya, saya dengar. Saya jelas. Soalnya tiba-tiba hening. Saya jelas dengar. Ya, jadi kita bawa polisnya, kemudian kita memang idealnya datang ke kampus, ketemu tadi Pak Rahmat Hidayat gitu ya, dan di sana nanti kita akan mengisi 2 form, Pak Aldo. Formnya dari BPIDS, jadi makanya namanya wakaf mandiri, bukan formnya dari Manulife, tapi formnya kita referensi sifatnya jadi dari BPIDS IPB. Yang diisi ada 2, yang pertama form waat. Waat itu istilahnya artinya janji, ya janji mewakafkan gitu ya. Dan yang kedua ikrar. Jadi belum ada barangnya, kita janji dulu, kemudian nanti berikrar ketika kita sudah dapat santunannya, ya amit-amit ya, karena kalau dapat santunannya berarti tetanggunya meninggal dunia gitu ya. Nah, polisnya kalau dalam bentuk e-polisi bagaimana, kita minta ke CS atau ke pihak Manulife Indonesia untuk dicetak, jadi sekali lagi harus bawa hard copy polisnya ya, dan datang ke kampus Darmaga. Kemudian kalau nanti akan dibantu di sana, atau ketika mau datang ke sana boleh nanti diskusi dengan saya atau dengan tim SRD, ada Mbak Desti, Mbak Ati, Kak Leni, Anja gitu ya, dibantu oleh tenaga pemasar atau syariah financial advisor ya, dan kita sebaiknya juga duduk bersama dengan keluarga kita, dan kita harus sama-sama sampaikan bahwa ini amanah yang harus disampaikan kepada BPIDS ya, ditandatangani oleh wakil ahli waris dan lain-lain ya, supaya semuanya clear ya, tidak ada pertentangan dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana halnya kalau berada di luar Jabodetabek misalnya ya, jauh ya, entah di Brebes gitu ya, tempatnya Pak Aldo gitu, gimana ini ya? Kebetulan speaker kita dari Madura soalnya. Dari Madura ya, oke. Iya, gimana kalau orang-orang dari Madura, dari Jawa Timur, dari Kalimantan juga ada nih, dari Sumatera juga ada. Mana sebetulnya caranya, sama sih Pak dengan apa yang dilakukan selama ini ya, kita memanfaatkan teknologi, karena teknologi itu kan sifatnya membantu bukan menghambat. Dengan teknologi sama kayak seperti non face to face sales process gitu ya, kita juga lakukan recording antara wakif, kemudian juga ada saksi ya. Kemudian form waatnya nanti diisi di kita, tergantung dari lokasi di mana yang mau mewakafkan gitu ya.
diisi, nanti kita tinggal kirim ke IPB. Sesederhana itu sih Pak Aldo. Yang penting kita punya itikat baik ya, mengisi 2 form dan kita lakukan secara online Zoom. Dan tentunya juga harus disesuaikan waktunya dengan Pak Rahmat ya, kapan waktunya ya, ada 2 belah pihak yang setuju, kemudian kita lakukan bersama-sama. Gitu Pak Aldo. Simpel ya, mudah dan cepat menurut saya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, nanti saya boleh selingi dengan pertanyaan dari audiens ya, Kang Harsa ya. Oke, saya boleh selingi. Tapi sebelum itu rekan-rekan, tolong Anda lihat di situ Mbak Destri, itu sudah kirimkan Mbak Destri dari Manulife Syariah, sudah kirimkan link untuk Anda mendapatkan e-certificate ya. Anda akan mendapatkan e-certificate, serta buat beberapa penanya yang saya bacakan akan mendapatkan juga lumayan lah dari voucher dari GoPay ya. Anda bisa masukkan ke situ ya, tinggal klik aja linknya, Anda mendapatkan e-certificate ya. Oke, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, ini saya bacakan siapa nih, dari ini sudah dijawab. Oke, kemudian dari Ibu Hana ya, Ibu Hana. Ya tadi dari Ibu Wiwi, sekarang Ibu Hana ya. Yang kedua dari Ibu Hana, selamat sudah akan mendapatkan voucher ya. Ibu Hana nanya, Mas Harsa, ini mungkin ditujukan pada Mas Harsa nih. Bagaimana meningkatkan kualitas berbisnis kita dengan penerapan posisi target operasi bisnis sambil wakaf digital dengan untung dan mempergunakan hartanya dengan baik. Dan cara kelola hak 10% wakaf produktif nantinya. Lebih ke teknis nih sebenarnya. Ya, tapi mungkin kalau Kang Harsa bisa menjawabnya, silahkan. Wah, panjang banget. Boleh diulang Pak? Ini saya lagi cari juga Bu Hana, kayaknya banyak pertanyaannya ya. Yang mana Bu ya? Hana di pertanyaan awal-awal nih, kayaknya Bu Hana. Oh ini ya, awal-awal kualitas berbisnis dengan penerapan posisi target operasi bisnis sambil wakaf digital dengan untung. Ini subjek predikat objeknya banyak banget ya. Dan mempergunakan hartanya dengan baik dan cara kelola hak 10% wakaf produktif nantinya. Iya. Sebenarnya ini cara marketingnya sih, lebih ke cara marketing. Tapi nggak apa-apa. Diinikan aja. Oke, silahkan Kang Harsa. Oke, saya harus mengetahui dulu ya terminologi dari wakaf digital. Yang dimaksud dengan wakaf digital itu apa ya Bu Hana ya? Boleh saya dibisikin gitu ya, atau diceritakan dulu. Dengan untung dan mempergunakan hartanya dengan baik dan cara kelola hak 10% wakaf produktif nantinya. Ini pertanyaannya 1 tapi isinya 5 kali, ada sub question. Mungkin Bu Hana bisa. Ada Bu Hana bisa sampaikan? Ya, bisa sampaikan atau bisa open mic ataupun bisa kalau nggak open mic silakan di-type ulang ya. Silakan di-type ulang. Tapi kelihatannya nih Bu Hana mungkin agak samar antara yang kita jelaskan tadi Mas Harsa. Jadi bahasan kita adalah wakaf itu bermacam-macam. Ya, buat teman-teman semua Bapak Ibu, wakaf ini bermacam-macam. Salah satunya adalah berwakaf dengan polis asuransi. Kenapa harus polis asuransi? Karena dengan cara polis asuransi, gini teman-teman, wakaf ini mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Wakaf ini kan buat orang Indonesia itu masih bias, masih belum sekeren seperti di negara-negara lain yang sudah memberlakukan wakaf kayak Mesir dan sebagainya ya. Nah, kebanyakan orang berpikir kalau wakaf itu kan hartanya mesti banyak gitu kan. Nah, dengan cara berasuransi polis syariah ini kan sebenarnya kalau saya boleh ini, karena saya melakukannya juga, wakaf itu sangat murah banget dengan, maksudnya murah tapi bukan murahan ya. Contoh lah, usia 25 tahun, kalau dia buka di Mission, itu kan bisa mendapatkan santunan, itu kurang lebihnya 1 miliar lebih. Nah, kalau 350.000 per bulan kali 1 tahun, itu kan berarti 4,2. Betul ya? Nah, kalau 4,2 seandainya sampai orang tersebut terjadi resiko tadi seperti di video tadi, meninggal misalnya, ya dalam 12 misalnya dalam 1 tahun dia bayar polis tadi, kemudian dia meninggal. Nah, berarti yang diwakafkan itu bukan 4,2 juta dong, bukan 350.000 kali 12, tapi yang diwakafkan adalah 1 miliar. Bahkan lebih ya, kalau usianya makin muda makin gede tuh ininya, Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi mungkin yang tadi ditanyakan sama Bu Hana adalah wakaf digital itu maksudnya tadi pertanyaan tadi Kang Harsa, kan bisa dilakukan secara virtual tadi. Nah, virtual tadi, tapi mungkin dijelaskan sedikit lah caranya virtual bagaimana. Oke.
Oke gini, mungkin saya coba tarik mundur dulu ya. Ini menarik gitu ya, Pak Aldo. Kalau teman-teman yang sudah ada di industri ini ya, termasuk yang berkecimpung di industri asuransi syariah, termasuk menjawab pertanyaan Ibu Linda ya. Bu Linda juga appreciate ya beliau hadir di sini bertanya. Jadi ini ada sesuatu yang uniqueness, sesuatu yang berbeda. Boleh saya bilang ini sebuah inovasi di mana kita lakukan secara dinamis. Bapak dan Ibu, ini juga ada pertanyaan yang lainnya ya. Apakah sudah mulai bisa langsung ada formnya ketika langsung masuk gitu ya menjadi peserta asuransi syariah Manulife Indonesia? Ini saya sampaikan dengan kronologis. Jadi di awal kita memang inginnya ketika ada produk bisnis syariah ini di launching atau dijual itu sudah satu paket. Jadi wakafnya itu menjadi sebuah feature ya. Ketika orang beli pertama kali atau closing atau new business proses gitu ya, di situ sudah ada formnya. Mau langsung berwakaf nggak? Bahkan saat itu kita punya 5 nazir, ya ada X, Y, Z, AB, ya dan itu nazirnya yang skalanya juga nasional, ya. Tapi kembali lagi di SNMUI ada taklimat baru yang menjadi tantangan buat kita sehingga kita tidak bisa lakukan dalam bentuk feature hingga akhirnya produk bisnis syariah diluncurkan tanpa ada feature wakaf. Itu yang disebut dengan feature. Cuman balik lagi daripada kita mengutuk kegelapan, aduh nggak bisa, lebih baik kita menyalakan sebuah inovasi, menyalakan cahaya gitu ya. Bisa nggak sih kita lakukan wakaf tanpa dengan sistem, langsung cut? Karena kalau by sistem begini Bapak dan Ibu, saya punya cerita ya. Ada seseorang ya pemegang polis ya, sebut saja perusahaannya X gitu ya. X Life ya, karena asuransi X Life ya. Kemudian sudah ikrar ya, berjanji untuk mewakafkan santunannya ya, dan orang ini tidak punya asuransi rider atau hanya UP polos, UP jiwa, santunan asuransi syariah aja. Ternyata ketika sebelum meninggal ya, peserta atau tertanggung kalau di istilah konvensional atau non syariah, ini kalau saya ngomong konvensional diomelin Bu Linda ya, non syariah ya Bu Linda ya. Nah itu ternyata sakitnya juga lumayan parah, menyisakan hutang yang banyak buat keluarganya. Pertanyaannya nih, ketika kita bicara ada wakaf, janji yang sudah disepakati, kemudian ada hutang yang harus diselesaikan, kira-kira mana sih yang harus menjadi prioritas utama bagi keluarganya? Apakah uang yang kita wakafkan kita berikan kepada najis, sementara keluarga yang ditinggalkan itu berhutang? Saya rasa enggak ya. Human being kita teriak ya, kayaknya kita naif gitu ya, atau tidak, atau kurang bijaksana, kurang bijaksana kalau saudara-saudara kita atau keluarga, apalagi ya anak pasangan kita tidak punya biaya untuk hidupannya, apalagi menanggung hutang, sedangkan nazir mendapatkan santunan yang sudah kita janjikan. Jadi itu kayak quote and quote menjolimi menurut kita. Jadi kalau by system kayaknya langsung cut, langsung pindah. Tiba-tiba kalau keluarganya mau minta lagi kayaknya nggak bisa, apalagi uangnya besar. Nah makanya kita bikin yang namanya wakaf mandiri, lebih dinamis. Ketika nanti terjadi sesuatu, gitu ya, ahli warisnya ditugaskan, diamanahkan, diberikan kepercayaan oleh tertanggungnya atau pesertanya ketika meninggal dunia, menyerahkan santunan dalam ikrar yang sudah dituliskan dalam form WA-nya kepada BPIDS. Di situ akan ada proses ketika diskusi, oke, ini sesuai dengan amanah, saya akan wakafkan santunannya sekian. Jadi tidak dipotong oleh Manulife Bapak dan Ibu ya. Jangan berpikir bahwa ini by system langsung dipotong. Ya, kalau 1 miliar 50%-nya 500 juta dipotong langsung ditransfer ke BPIDS, enggak. Jadi uang santunannya cair dulu ya, diberikan ke ahli waris, kemudian kita datang. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya, karena kan polisnya ada di BPIDS, betul enggak? Polis itu digunakan untuk mencairkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau rest in peace, telah meninggal peserta yang sudah mewakafkan atau berjanji kepada BPIDS. Oleh karena itu saya datang sebagai keluarganya untuk mengambil polis, kita akan cairkan santunannya dan kemudian kita di situ menuliskan form yang berikutnya, kita akan mendonasikan sesuai dengan amanah dari si peserta itu. Jadi sedemikian dinamisnya wakaf referensi atau wakaf mandiri antara kita dengan najir. Dan kalau tadi dibilang wakaf digital, yang masuk digital ini adalah proses Zoom-nya kalau ternyata ada di Brebes atau di mana ya Pak Aldo ya, di Madura sana tadi ya, boleh kita lakukan dengan Zoom. Pak Rahmat atau dibantu oleh saya nggak apa-apa, feel free ya, anytime kalau memang saya bisa bantu, available, saya akan bantu Bapak dan Ibu untuk menunaikan amanah yang diminta oleh peserta. Mudah-mudahan saya masih di Manulife Indonesia dan mudah-mudahan saya sehat ya Pak Aldo.
Amin. 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 Begitu Bapak dan Ibu sekaligus menjawab Ya. beberapa pertanyaan ya. Ini jadi paket combo saya jawabnya. Iya. Artinya tadi berarti ini penanya yang ketiga yang mendapatkan ini ya, Mbak Linda nih ya. Iya. Mbak Linda menanyakan, mungkin saya Apa, Bu perlu Linda? sedikit dari Bu Linda ya, menanyakan apakah cuman meninggal aja. Kalau misalnya boleh nggak withdrawal dari Ya, oke. kritis, itu berarti bentuknya udah lain. Karena yang Ya. boleh diwakafkan ini kan cuma dua tadi kan ya, santunan Ya. meninggal ataupun bentuknya investasi. Itu pun kalau sudah 7 tahun. Berarti kalau yang lain itu sudah wakafnya berarti uang kan ya? Sudah Ya, wakaf betul, uangnya. betul. Berbeda ya, berbeda. Oke. Baik, oke. Jadi saya tambahkan juga Pak Aldo, kalau mau dari nilai polis, jadi tidak langsung minta Manulife kirim email. Hey pihak Manulife, tolong potong nilai polis saya sekian ya, atau unitnya transfer ke BPIDS enggak. Tapi betul harus withdrawal dulu, nanti nilai polis di konversi menjadi sejumlah uang, kemudian kita wakafkan. Sesederhana itu. Jadi tidak ada urusannya dengan sistem yang ada di Manulife. Ya. Ini murni referensi dan murni peserta datang ke BPIDS untuk menyalurkan wakafnya. Sederhana itu Pak Aldo. Mudah. Baik. Baik, terima kasih. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang paham istilah tadi yang Kang Harsa sebutin. Soalnya tadi Kang Harsa menyebutkan istilahnya rada-rada spesifik banget. Ada disebutkan future wakaf, ada wakaf mandiri. Jadi mungkin perlu diklarifikasi sedikit ya buat rekan-rekan. Yang dimaksud dengan Kang Harsa future wakaf itu adalah misalnya ahli warisnya itu ada dua. Satu PT ABC, dua ahli warisnya siapa, misalnya si Pulan gitu kan. Nah, si Pulan ke si PT ABC itu kalau future wakaf hanya boleh mendapatkan maksimal 45%. Tadi sudah disinggung sama Pak Oti juga. Nah, itu namanya future wakaf. Bukan itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah wakaf mandiri yang boleh tidak terdapat PT ABC, tetapi semuanya kepada si Pulan kan, betul ya? Betul. Dan langsung boleh 100% 1M-nya diberikan kepada nadir tersebut, betul ya? Tidak dibatasi, betul Pak Aldo. Mau 45%, mau 50%, mau 100% semuanya monggo. Jadi tidak dibatasi. Lebih asik sebenarnya sih. Lebih asyik ya, lebih mantap lah. Pahalanya Pak Aldo lebih besar kan? Nah. Iya betul. Kan bisa bangunnya nggak setengah-setengah. Kalau 45% takutnya masjidnya yang dibangun separuh doang gitu kan. Bisa aja nih Pak Aldo. Iya, thank you. Oke. Kang Harsa, saya beralih dulu ke Mas Salman ya. Halo Mas Salman. Apa kabar? Ayo. Silakan Mas Salman, tunjukkan dirimu. Ya Mas Salman tadi udah ini ya. Yang walaupun basisnya Muslim ya di Madura saya tahu gitu ya. Tapi ada nggak sih kendala dalam mengajak calon nasabah untuk berwakaf mandiri ini? Atau sebaliknya lebih mudah atau gimana? Jelaskan sedikit mengenai itu. Gini Pak Aldo, menurut ketika Pak Aldo mendengar wakaf, gimana Pak Aldo? Apa udah kenal banget? Apa gimana Pak Aldo? Enggak lah, ya saya ngertinya wakaf itu bagian dari sodako. Cuman gini, kalau ngomongin wakaf itu biasanya nih orang agak mingslepnya karena takutnya karena gue belum punya apa-apa, gimana kalau gue mau wakaf harus punya tanah banyak kayak gitu kan, biasanya gitu kan, atau mobilnya banyak atau hartanya banyak lah intinya. Nah, setahu saya begitu sih yang terjadi di masyarakat kita. Kalau di tempat Mas Salman gimana? Sama Pak Aldo, jadi kendalanya memang kurangnya pemahaman tentang wakaf, ya terutama wakaf polis asuransi syariah gitu Pak Aldo. Makanya di sini peran partner wakaf sangat besar dalam mensosialisasikan wakaf polis asuransi syariah ini terutama Pak Aldo. Karena dengan kalau kita tidak sosialisasi dan tidak gencar, maka masyarakat nggak paham gimana cara berwakaf melalui polis asuransi syariah. Itu aja sih kendalanya Pak Aldo di lapangan Pak Aldo. Jadi lebih gampang dong sebenarnya. Dalam hal ini lebih gampang, cuman sosialisasi saja ya. Oke, tadi sosialisasi sama teman atau sama siapa saja tadi ya? Dibilang tadi selain sama teman-teman juga sama gimana tadi saya agak tergelitik dengan kata-kata ke instansi. Gimana caranya ke instansi? Maksudnya ke instansi itu ke siapanya? Instansi ya kita ngumpulkan beberapa orang gitu Aldo, bagian yang sudah PNS gitu. Sementara ini kan ke fasilitas pelayanan kesehatan lah gitu ya. Jadi kan mereka sudah punya gaji tetap.
Dan mereka kan biasanya hidupnya tuh udah ada plan-plannya lah untuk pendidikan anak gitu. Nah, jadi saya lebih gampang untuk mengarahkan mereka gimana untuk berwakaf gitu. Masa untuk hal pendidikan atau kesehatan segala macam yang hal yang sifatnya duniawi mereka sudah siapkan, masa untuk akhirat mereka tidak siapkan. Nah, ini ada cara mudah berwakaf melalui polis asuransi syariah. Seperti itu, Waldo. Oh, jadi siapa aja lah ya. Siapa aja dong ya. Artinya maksudnya entah itu individual hajar, kalau instansi ya hajar. Pokoknya siapa saja yang mau bersodakoh gitu ya. Siapa saja hanya bersodakoh ya. aja, Waldo. Karena kita kan di Islam diajarkan tuh lil alamin, bukan lil muslimin, Waldo. Iya, oke, baik. Nah, ini ada sekalian aja ini Ibu Windasari nih. Cuman mohon di nama itunya tolong diganti ya, Mbak Windasari ya. Jangan pakai nama handphone ya. Itu nama handphonenya, soalnya nama di Zoom-nya jangan pakai nama handphone. Nah, Ibu Windasari bertanya, nanti akan dihubungi sama tim dari media ya. Ibu Windasari ini kayaknya bertanya untuk Mas Salman nih. Izin bertanya nih. Keunggulan Manulife Syariah dengan platform, maksudnya dengan asuransi lainnya itu apa? Keuntungannya apa untuk anggota asuransi? Terus gimana nih mengenai harga premi? Harga ini kali ya, maksudnya harga kontribusi ya. Kalau syariah itu kan tidak disebut sebagai premi, tapi kontribusi atau anggap saja iuran lah ya di Manulife Syariah. Mas Salman boleh jawab untuk pertanyaannya Ibu Windasari? Sama keunggulan Manulife Syariah, jadi kita punya manfaat wakaf asuransi syariah mandiri yang asuransi lain masih belum punya. Nomor 2, di sini preminya untuk uang pertanggungan yang bisa diperuntukkan tadi paling murah juga. Dan yang ketiga itu ada bonus loyalitas di manfaat Muslim Syariah yang sering kita buat untuk wakaf juga. Seperti itu. Kemudian tadi ada harga ininya, harga kontribusinya mungkin? Ya paling murah kalau di Mission Syariah. Paling kompetitif kali ya, paling kompetitif ya. Di antara yang lain ya, paling kompetitif ya. Tadi sudah disebutkan kalau usia sekitar 25 sampai 30 tahun hanya dengan kurang lebih sekitar 350.000 itu mendapatkan 1M. Di tempat lain sebenarnya cukup lumayan lumayan lebih tinggi lah ya, lebih tinggi yang saya tahu seperti itu. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih Mas Salman. Saya beralih sedikit ke Kang Harsa lagi. Halo, Kang Harsa? Ya, Pak. Oke, ini tadi sudah disebutin mengenai program wakaf ya, apa saja ya. Ini tadi sebenarnya udah dijelaskan juga, tapi nggak apa-apa, boleh di-highlight lagi. Jika mengikuti wakaf mandiri ini, apakah kepesertaannya tercantum di dalam polis asuransinya? Boleh di-highlight lagi. Mungkin ada beberapa yang belum datang, yang belum paham gitu loh, boleh. Oke, jadi saya remind lagi gitu ya, saya jelaskan lagi. Ini adalah wakaf mandiri, ya, boleh dibilang wakaf mandiri, boleh dibilang wakaf referensi, ya, bukan feature wakaf atau produk wakaf asuransi. Apa bedanya? Kalau feature atau produk wakaf asuransi itu menyatu milk tea brown sugar. Ada yang minum. Bocor nih kayaknya lagi masak lagi ini brown sugar. Boleh tim saya media minta cappuccino boleh nggak, Bu? Boleh di close. Lagi di Starbucks ini kayaknya ya. Luar biasa. Jadi haus nih Pak Aldo. Sampai di mana tadi? Oke. Nggak apa-apa sambil minum. Sambil minum ya. Sambil ngopi nggak apa-apa. Apa bedanya kalau produk atau feature wakaf itu menyatu dengan produk asuransinya? Ya, jadi ketika kita launching sudah mendapatkan dalam satu paket mendapatkan persetujuan dari OJK. Bukan berarti wakaf mandiri atau referensi ini tidak mendapatkan persetujuan OJK. Bahkan saya presentasi langsung di depan Direktur IKIB Syariah, jadi sudah dapat approval. Ya. Nah, kalau balik lagi kalau produk atau feature ini itu tertuang dalam polis ketika tulis waat dan lain-lainnya, nanti ada dedum di belakangnya, ya, sudah mendeklarasikan waat atau berjanji ya kerjasama dengan najir ini, dan semuanya masuk nanti ke dalam sistem Pak Aldo, ya. Wakafnya tadi kan sesuai dengan fatwa nomor 106 maksimal 45%, ya.
ketika santunannya 1 miliar berarti langsung dipotong ya dari sistem masuk ke rekening ahli waris ya. Tapi ini terpisah alias wakaf mandiri atau wakaf referensi ya. Putus hubungan dengan nyamuk, putus hubungan antara Manulife dengan Najir, quote and quote ya. Artinya kita kerjasama PKS MOU tapi tidak ada sistem yang berdiri di situ ya, tidak ditantumkan dalam bentuk polis ya. Kita membantu termasuk syariah financial advisor, life planner, ya, business director, business manager, semua tenaga pemasaran Manulife Indonesia mendampingi yang namanya peserta, ya, membisikkan, menyampaikan informasi, kita punya wakaf juga loh Bapak dan Ibu, ya. Kalau beli produk asuransi syariah. Ketika kita mau prospek, ketika kita sudah closing atau dalam perjalanan waktu menjadi nasabah kita bisa soni itu, ya, dan kita bawa sama-sama, ya, ke BPIDS, kita telepon Pak Rahmat Hidayatnya, kita datang ke kampus sana, kemudian kita tulis dalam ikrar wakaf. Kita mau ikrar ya dari santunan ini sekian, dan itu disaksikan oleh ahli waris. Pertanyaannya tadi menarik ya, kalau ahli warisnya nggak ada gimana? Ya biasanya ada wakil ahli waris dan lain-lain ya. Dan ini adalah salah satu, sebetulnya ini menjadi salah satu literasi keuangan bagi semua yang hadir di sini. Ketika kita sudah punya polis, termasuk para suami nih, kadang-kadang kalau suami beli polis nggak ngasih tahu istrinya. Ayo dengan adanya wakaf ini kita kabari keluarga atau pasangan kita. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu, ya kita bisa ada sesuatu manfaat yang kita bisa dapatkan atau kita berikan ke orang lain. Apalagi konsep dari wakaf mandiri dengan IPB ini, kita kan harus bawa polisnya. Cukup datang ke IPB, kita serahkan kepada mereka, dan dengan semangat atmos good faith, sama-sama beritikat baik satu sama lain. Itu Pak Aldo. Oke, menyambung pertanyaan tadi Mas Arsa. Ya. Itu apa ada di customer service Manulife untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ini nggak, mengenai wakaf ini nggak? Ada nggak di kita punya customer service atau agent mungkin yang agent? Oke. Ya? Ini juga sekaligus menjawab ada pertanyaan. Boleh nggak sih ada semacam gambaran atau FAQ ya, frequently asked question atau Q&A atau holding statement ya, sebagai pegangan buat Bapak dan Ibu. Nanti kita akan share ya Bapak dan Ibu ya, PDF-nya sebagai gambaran seperti apa caranya berwakaf, bagaimana prosesnya, prosedurnya, dan lain-lain. Dan karena ini memang dilakukan PKS atau MOU-nya di mid of Januari, ya, kita juga ada keterbatasan, dan ini sebagai kritik yang membangun kepada kita akan share ini kepada teman-teman di branch, ya. Dan sekaligus menjawab juga ya Pak Aldo, ada pertanyaan nih terkait dengan form ya, atau terkait dengan kelengkapan wakaf. Boleh nggak sih ya di tengah jalan nanti nggak jadi deh wakafnya? Ya, saya kasih tahu ya. Di dalam form wakafnya itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim demi Allah. Atau dengan ini saya berjanji demi Tuhan. Kira-kira kalau sudah berjanji dengan Sang Maha Kuasa, boleh nggak dibatalkan atau direvisi? Ayo loh, silahkan dalam hati teman-teman sendiri yang menjawabnya. Kalau saya sih tidak, karena kita sudah berjanji. Dan ini kan tidak sembarangan 1-2 hari kita diskusiin dengan pasangan, ya, tapi juga dalam waktu yang diskusi yang panjang, dan ini sudah dipikirkan masa-masa. Demikian Pak Aldo. Ya berarti kalau nanti tiba-tiba polisnya mati nih, malaikat pada datang terus digelitikin gitu kan. Nah, rame-rame gelitikin tuh malaikat. Polis ya. sudah diwakafin kok mati ya. Kolaps itu ya. Nah, kalau orangnya mati justru nggak apa-apa, tapi kalau polisnya yang mati, jangan ya. Jangan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ini dari Mbak Wiwi yang sudah dapetin tadi, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan lagi ya. Kan Mbak Wiwi udah dapetin GoPay ya. Gimana bila pewakaf ingin mewakafkan di kota domisili? Jadi mungkin makuf alaihnya atau penerima manfaatnya itu di kota lain. Ada ketentuan nggak? Misalnya gue mau bangun tapi mau mewakafkan ini melalui BPIDS. Cuman saya maunya bangun di tempat saya udah punya nih tanah, sebidang tanah, saya mau bangun masjid. Gimana kalau kayak gitu, Mas? Oke. Tadi saya bilang di depan ya Pak Aldo, the beautiful of wakaf mandiri atau independen wakaf. Nah, Mbak Wiwi juga bisa bilang gini, tadi kan saya sampaikan ya, seorang syariah financial advisor, life planner, business director, business manager, entah apapun namanya, atau alpha partner gitu ya Pak Aldo, betul ya? Teman-teman, ketika ada fitur wakaf ini, teman-teman punya satu profesi lagi. Apa itu? Wakaf partner. Partner wakaf. Keren nggak? Atau partner wakaf? Partner wakaf. Ya. Partner wakaf. Dan saya sampaikan lagi ya, sifatnya apa tadi Bapak dan Ibu? Kata kuncinya dari wakaf ini, dinamis.
ya. Ketika teman-teman tidak hanya Bu Wiwi ya, di kota Bu Wiwi, kota kelahiran misalnya ada sebuah entah ada bangunan gitu ya, desa yang rusak misalnya ya, atau jembatan atau memang institusi yang membutuhkan donasi, let us know, silahkan hubungi saya. Boleh hubungi saya, boleh ke BPDS, the best effort, let's do our best untuk kita wujudkan itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak batasi IPB is IPB, IPB di Bogor, IPB hanya Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan lain enggak. Tapi kita salurkan wakaf ini kepada mereka yang membutuhkan. Begitu, Bu Wiwi sebagai partner wakaf sekarang sudah bikin kartu nama baru ya, partner wakaf Manulife Indonesia. Wah, keren tuh, keren. Dan ini istilah yang digaungkan oleh Manulife yang tidak dipunyai yang lain ya. Partner amin, wakaf. amin. Oke. Kang Harsa, ini ada lagi pertanyaan ya. Kalau nasabahnya cuman mau mewakafkannya cuman 50%. Jadi misalnya uang apa sih namanya tadi pertanggungannya atau uang santunannya 1 miliar, tapi dia nggak mau berikan semua 1 miliar, hanya 500 juta saja. Bisa nggak? Bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa banget, kan tadi ceritanya kalau di feature ya, bukan wakaf mandiri yang kita punya nih ya, itu kan dibatasi maksimal 45%. Dengan wakaf mandiri itu bisa 100%, artinya bisa itu tidak wajib 100% ya. Jadi mau 10% boleh, 20% boleh, 24,5% boleh, atau iseng 36,69% boleh. Sebebas-bebasnya orang yang mewakafkan, monggo ya. Dari 1%, 2,5%, berapa persen, termasuk 50% yang ditanyakan hingga 100% dipersilahkan. Asal itu tertuang dalam janji. Janjinya kepada siapa? Janji kepada Yang Maha Kuasa loh, demi Allah. Dengan ini saya mewakafkan santunan asuransi saya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada spesifik ya. Iya, ini menarik nih. Tapi menurut saya kalau memang orangnya nggak mau ribet, ya 100% aja kalau memang nggak mau ribet gitu ya. Tapi Ya, kalau betul. orangnya memang mau wakafan 50%-nya, intinya bisa kan ya, BPIDS bisa ya. Bisa, betul, bisa. Ya, ini sebenarnya saya harusnya nanyanya kepada Pak, siapa tadi yang dokter hewan tadi, bukan ke Mas Asa, tapi nggak apa-apa. Rahmat. Intinya bisa lah ya, intinya bisa. Bisa. Gitu. Tapi supaya tidak ribet, ya usahakan misalnya toh murah anyway kan, nggak terlalu mahal gitu. Oke, kayaknya nih contoh aja Pak Aldo, contoh aja saya kan punya, saya nggak sebutin total santunan saya yang saya punya ya, nanti takutnya apa gitu ya. Saya santunannya misalnya dari polis yang saya yang pertama 200 juta gitu Pak Aldo. Itu saya tulis di WA-nya. Jadi sederhana itu, ya sesimpel itu. Jadi kembalikan kepada masing-masing peserta, gitu Pak Aldo. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik menurut saya nih, Kang Harsa nih. Nih, ada seorang namanya Kristabel Natania. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya Kristabel, mahasiswa ITB. Waduh, lawannya IPB nih kayaknya. ITB beda T-nya doang, maaf. Ya, izin bertanya terkait dengan produk wakaf ini. Seperti tadi yang disebutkan dapat dilakukan oleh non-muslim seperti saya. Oh, berarti ini Mbak atau Mas nih, kayaknya Mbak nih ya, Mbak Natania, ini non-muslim berarti. Bagaimana saya yang masih sebagai mahasiswa dapat bergabung dengan produk tersebut? Kemudian apa yang menjadi unggulan dari produk itu ketimbang saya memberikan infak? Oke, mohon maaf karena saya masih kurang paham mengenai hukum Islam. Ya, intinya kalau mau berarti buka polis syariah. Tapi mungkin lebih jauh dijelaskan sama Kang Harsa. Silakan, Kang Harsa. Oke, tadi namanya siapa? Saya lagi cari-cari. Mbak Natania. Mbak Natania. Oke, terima kasih ya. Teman di ITB, saya juga orang Bandung, mudah-mudahan sama-sama dari Bandung ya. Institut Teknologi Bandung. Jadi mungkin saya tarik dulu produk asuransi syariah, kita tidak bicara ibadah. Tapi produk asuransi syariah, kita bicara aspek sosial. Sesuai dengan nama saya Pak Aldo, hablum minallah dan hablum minanas adalah rahasia sukses Anda. Kalau bicara asuransi syariah, kita tidak bicara hablum minallahnya, tapi kita bicara hablum minanas. Saya, Bu Putu dari Bali, Pak Lukas dari Papua, Pak Ngadino dari mana ya, kita tidak kenal, tapi kita satu dalam pesertaan dana tabaruk, gitu ya. Hubungannya adalah muamalah, sekali lagi, bukan hubungannya vertikal, tapi horizontal, ya, universal, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islamin. Jadi Mbak Natania nanti bisa buka polis. Ini ada dua Pak, tidak hanya bisa buka polis, tapi juga menggerakkan ya teman-temannya di ITB untuk sama-sama menjadi bagian dari partner wakaf atau sama-sama berwakaf ya. Kemudian nanti berarti bergabung menjadi partner wakaf dengan Manulife ya, betul ya? Betul. Ini berarti tugasnya Mas Salman dan kawan-kawan nih.
Nah, ini Mbak Natania berada di tempat yang tepat nih. Ini bentar lagi langsung japri nih Mbak Natania ya. Jadi begitu, harus buka polisnya ya. Kalau ada pertanyaannya, kenapa sih saya nggak infak aja gitu ya? Kemudian kenapa sih saya kan tinggal datang, nggak harus cari nazir gitu ya Pak Aldo ya? Saya kan tinggal datang atau ngelihat di pinggir jalan ada seorang bapak, kakek-kakek tua yang belum makan, kemudian saya donasikan. Bisa sederhana itu, tapi dengan adanya polis asuransi syariah, kita lakukan cara disiplin. Ya, ini saya mau komentari diri saya sendiri gitu ya. Zaman jahiliyah. Kalau kita datang ke sebuah pengajian, entah ada majelis taklim atau gampangnya tadi sholat Jumat ya, ketika kita disodorin sama sebuah kain celeng gitu ya, kadang-kadang kita berpikir ya, antara si biru, si hijau, atau si merah yang kita keluarkan. Waduh, itu kan dilematis kadang-kadang ya. Ini sekali lagi dulu zaman jahiliyah ya, sekarang juga sama. Aduh, gawat dong kalau sama ya. Nah, kadang-kadang aduh bentar lagi gue kayaknya keluar dari Jumatan itu ada es krim, ada tahu bulat digoreng dadakan nih. Gue sayang nih kalau masukin uang itu ke dalam kain celeng. Tapi dengan polis asuransi syariah, apa yang terjadi? Disiplin. Ya, kita berdisiplin. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita komitmen pada diri kita sendiri. Ya, kita berderma dengan orang lain secara disiplin. Kenapa saya sebut berderma? Karena uang yang dimasukkan oleh Nata ini ya, saya susah ngomongnya ya, Mbak Nat aja ya, ke dalam polis asuransi syariah. Mbak Nia mungkin lebih Mbak asik. Nia, wah benar ya, Mbak Nia ya. Itu uangnya beda dengan asuransi konvensional atau non syariah. Aduh, ada Bu Linda lagi, saya diomelin lagi. Non syariah ya, produk non syariah. Ketika di non syariah, uang yang dibayarkan dalam bentuk premi, terjadi transaksi jual beli ya. Uangnya masuk ke Manulife Indonesia. Ketika ada yang terjadi meninggal atau klaim, uangnya uang siapa? Uang sudah menjadi milik perusahaan asuransi atau Manulife Indonesia. Tapi di produk asuransi syariah ya tidak terjadi transaksi jual beli, ada akad Mbak Nia. Ya, saya dan Mbak Nia sama-sama menjadi peserta. Uangnya dikumpulkan dalam bentuk dana tabaru. Ya, ketika ada yang meninggal dunia, ada yang sakit kritis dan lainnya atau kecelakaan, uang itulah yang akan kita gunakan untuk membayar klaim. Kira-kira pahalanya pahala Anda sesama peserta, saya, Mbak Nia, Pak Aldo, Bu Putu, atau dan lain-lain menjadi peserta atau perusahaan asuransi. Kalau di asuransi syariah, pahalanya mengalir kepada Mbak Nia. Mbak Nia kenal nggak dengan peserta yang lain? Enggak. Itulah the beauty of life in syariah life insurance. Ya, tolong menolong itu nyata, toleransi itu nyata melalui asuransi syariah. Berikutnya yang ketiga, belum selesai ya. Nah, dengan adanya santunan, ya itu saya tahu ya Bapak dan Ibu, semua orang di sini mostly atau saya bisa jamin garansi 100%, ketika lahir di dunia kemudian menjadi dewasa, punya tekad di dalam lubuk hati yang terdalam, hot buttonnya, saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Tapi ketika kita ingin donasi, aduh kayaknya gue terbatas, uang saya nggak cukup. Namun dengan adanya santunan asuransi syariah, ya dengan premi yang kita bayarkan atau kontribusi yang kita bayarkan, kan santunannya itu bisa 100 juta sampai dengan 1 miliar, itu kan besar. Donasi kita menjadi besar dan itulah cita-cita kita insya Allah bisa terwujudkan untuk beramal dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan. Sekali lagi, wakaf itu menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain karena uang yang kita hasilkan tidak berhenti, Mbak Nia, sekedar memberikan makan, kemudian orang yang kita berikan itu kenyang, selesai ya pahala kita. Tapi dengan melalui wakaf ini, sawah wakaf, muncul bulu-bulir padi, padinya itu dikirim kemana-mana. Kira-kira pahalanya jauh lebih besar nggak daripada infak dan lain-lain? Bukan dalam artian saya mengecilkan anti infak, tapi the beauty of wakaf luar biasa. Karena yang tadi Pak Aldo bilang produktif ya, terus mengalir sampai kapanpun. Mohon maaf kepanjangan Pak Aldo, tapi saya harus jelaskan supaya betul-betul clean and clear, semua teman-teman itu memahami kenapa sih harus melalui polis asuransi syariah. Thank you. Keren, thank you. Apakah ini juga sebagai sebagai message yang untuk teman-teman pada diskusi talk show kita hari ini atau gimana? Kang Arsa boleh dong sedikit ini saya kira ini waktunya sudah cukup banyak yang kita jelaskan. Pak dan Aldo, maaf interupsi. Ada yang ada angkat pertanyaan tangan tuh Pak. Kenapa? Ada yang angkat tangan. Angkat tangan. Dayan.
Oh, oke. Mas Dayan. Mas Dayan, oke. Ada mau tanya apa, Mas Dayan? Oke. Kayaknya dia nggak ini. Oke. Boleh, Mas Kang Harsa, karena waktu kita dibatasi. Oke. Nanti mungkin silahkan untuk mungkin Mas Harsa mau menyampaikan sesuatu pada teman-teman di talk show hari ini kita. Silakan, Kang Harsa. Oke, mungkin hanya dua kalimat ya, Pak Aldo ya. Manusia yang bermanfaat adalah mereka yang nafasnya sudah berhenti, namun pahalanya mengalir terus tanpa putus. Ya, mari kita sama-sama berwakaf ya untuk kebaikan kita semua, tidak hanya untuk tanpa membedakan seiman atau tidak, melalui wakaf asuransi syariah Manulife Indonesia. Terima kasih Pak Aldo. Oke, terima kasih. Kita kasih aplausnya yang meriah buat Kang Harsa ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang nanya, ini kan pembicaranya ada 3, yang satu kemana Pak Oti? Nah, mohon maaf mungkin Pak Oti agak rada sibuk, tapi saya nggak tahu apakah Pak Oti masih bergabung dengan kita. Saya mau sapa dulu Pak Oti untuk memberikan mungkin sesuatu pencerahan kepada kita semua. Kalau tidak ada Pak Oti, mungkin mohon maaf ya, mungkin Pak Oti hari ini sangat amat sibuk karena beliau saat ini incas sebagai salah satu BOD di Manulife Indonesia. Namun demikian, kita kalah pentingnya adalah Mas Salman Al-Farisi. Boleh Mas Salman, silahkan apa pesan-pesannya terhadap peserta talk show kita hari ini. Silahkan Mas Salman. Mungkin ketika kita mendengar kata wakaf, kita di pikiran kita akan langsung. Boleh tim media spotlight Mas Salman? Jelas Pak. Ya, oke, silakan. Mungkin ketika kita mendengar kata wakaf, yang terpikir di benak kita adalah uang cash atau sebidang tanah lahan lah, seperti itu. Nah, dengan adanya wakaf polis asuransi syariah yang Manulife punya, itu adalah solusi buat kita. Jadi kita ini panitia semua mau ngajak teman-teman, ayo kita berwakaf, karena dengan berwakaf kita bisa meningkatkan dan juga memberdayakan ekonomi umat. Dan yang nomor 2, tidak kalah pentingnya, ayo kita bersama-sama mensiarkan wakaf polis asuransi syariah melalui Manulife dengan kita menjadi partner wakaf, karena kita di samping kita memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan juga kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Mungkin bisa Aldo bantu saya sedikit mau berbagi kebahagiaan saya selama menjadi partner wakaf, karena di sini sangat potensinya agak untuk kita kembangkan bersama-sama. Bisnis asuransi di Manulife Group MAN 123 bukan hanya sekedar profesi atau pekerjaan, karena di sini sangat banyak mengubah sekali kehidupan saya, dari segi pengembangan diri, segi karir, juga dari segi spiritual. Bagi rekan-rekan yang ingin mengalami perubahan dalam hidup, terutama di masalah finansial, Manulife Group MAN 123 adalah solusinya. Tidak terasa dalam bulan April ini saya sudah genap 1 tahun bergabung di Manulife Financial Indonesia, dan juga saya tidak salah dalam memilih grup untuk berkarir di Manulife Indonesia, yaitu di grup MAN 123, dan alhamdulillah banyak sekali pencapaian yang saya dapatkan dalam tahun ini yang tidak pernah saya dapatkan di tempat yang lain, dari top case, top unit,
dan juga top leader. Dan alhamdulillah dalam bulan April ini juga saya diamanahkan menjadi Ketua Manulef Syariah di Jawa Timur. Mari kita berjuang bersama di Manulef, di grup MAN 123 dengan totalitas sampai kita berhasil. Jika saya bisa, Anda juga pasti bisa. Itu bukan iklan mobil ya, Mas Salman. Congratulations achievement-nya. Ya. Suaranya nggak jelas, suaranya kurang jelas. Sorry, maaf, tadi di mute. Ya, jadi pesannya gimana, Mas Salman? Ayo kita bersama-sama mensiarkan wakaf polis asuransi syariah, terutama yang di Manulef ini, karena sangat banyak sekali kemudahan dan potensinya sangat besar sekali untuk kita kembangkan bersama-sama. Seperti yang tadi saya katakan, kalau saya bisa, Anda juga sekalian pasti bisa. Amin. Amin. Artinya, kalau boleh saya simpulkan, Mas Salman mengajak buat rekan-rekan kalau memang mau menjadi berwakaf, berarti menjadi nasabah Manulife Syariah dalam hal ini ya, membuka polis Manulife Syariah. Tetapi apabila mau berwakaf sekaligus menjadi partner wakaf, berarti bergabung dengan teman-teman, salah satunya adalah Mas Salman. Ini kebetulan aja speakernya Mas Salman ya, jadi bukan cuma sama Mas Salman. Buat teman-teman yang mungkin hari ini datang dan diundang oleh orang yang ngajak undang, Anda silahkan mungkin mengikuti orang yang Anda ngajakin Anda ya. Seperti itu kira-kira ya, Mas Salman dan Kang Harsa ya. Oke, sebenarnya pengennya banyak sekali nih waktu yang ini karena masih banyak pertanyaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, rekan-rekan, apabila memang ada pertanyaan lebih lanjut, simpel saja, teman-teman bisa langsung nanti akan ada WA-nya juga setelah acara ini ya. Kemudian Anda juga bisa menghubungi melalui direct message di IG-nya Manusia Berkah, yaitu @manusia_berkah. Ya, melalui itu Anda bisa direct message ke situ ya. Anda bisa follow IG-nya Manusia Berkah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih pada Mas Harsa, terima kasih pada Mas Salman, terima kasih juga kepada Pak Oti yang sudah bergabung di acara talkshow ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya dan saya yakin ini akan bermanfaat ya. Kita walaupun dengan secara virtual, tetapi lama-lama orang yakin banget kalau ini sudah menjadi kebutuhan karena ini adalah sesuatu yang mungkin ini ya. Oke, Mas Harsa mau menyampaikan sesuatu? Enggak Pak, ini Pak Manusia Berkahnya Pak. Oh oke. Jadi ya betul, Manusia_berkah ya, bisa menjadi bisa ada di IG-nya, juga ada YouTube-nya di situ. Ya, teman-teman silahkan direct message barangkali ada pertanyaan. Nanti akan dijawab lengkap ya. Apabila memang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah tidak bisa ditampung di dalam acara talk show ini. Maunya sih semua menampung ya. Maunya semua ditampung. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Akhirnya pemenangnya akan diumumkan sebentar lagi ya. Saya cuma memandu acara talk show-nya. Terima kasih semua pembicara. Kemudian juga terima kasih saya tujukan juga pada Mbak Putu ya, ketua dari communication di Manusia Berkah ya, kemudian Mbak Yani juga ketua 1 untuk DPW Jawa Timur yang menjadi, dan semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Akhirnya saya tutup dengan ada orang namanya Taufik WWW. Setelah ditanya apa itu artinya WWW, ternyata artinya adalah wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Yani. Silakan. Warahmatullahi Terima kasih Pak Aldo. Masya Allah ya, ternyata manfaat untuk wakaf mandiri itu Masya Allah banget ya. Ini bagi masukan bagi rekan-rekan semua ya. Ini akan kita umumkan siapa yang dapat voucher, yang beruntung dapat voucher hari ini. Mohon untuk nomor HP-nya, nomor HP yang GoPay-nya bisa di-share di kolom chat ya, untuk Ibu Wibi Rosyad, Ibu Hana, Ibu Linda Santoso, dan Ibu Windasari. Bapaknya mana nih, bapak-bapaknya? Ibu semua. Ini kayaknya putus ya Mbak Yani ya? Halo, halo? Mbak Putu mungkin boleh teruskan, silakan. Iya. Oke.
Tadi lagi voucher kan ya. Nah ini tinggal menunggu ini aja, berarti menunggu nomor telepon yang terima voucher. Silakan, dan untuk form komitmennya juga udah bisa diisi dan nanti bisa dikirim WA juga ya ke tim syariah. Itu ada paling lambat 27 Februari, berarti itu lusa ya, hari Minggu ya. Ini Mbak Putu, berarti ini mohon maaf, form komitmen ini berarti form komitmen bukan cuma sebagai wakif kan? Tapi kalau dia mau menjadi partner wakaf juga boleh dong? Oh boleh. Boleh ya Pak. Boleh, silakan. Jadi form komitmen ini bisa untuk ikut berwakaf mandiri atau mau jadi partner wakaf ya. Boleh diisi dan dikirim ke tim syariah paling lambat 27 Februari gitu kali ya. Oke, udah dapat semua teman-teman kira-kira? Udah ya, udah catat nomor kontaknya, dan yang dapat hadiah tadi juga jangan lupa chat. Udah ya, ini udah ada beberapa yang udah chat, yang belum silahkan. Ini kayaknya baru 2 nih yang kasih nomor. Nah, ditunggu sampai ditutup acara ini, karena kalau sampai ditutup nggak kasih chat nomor handphone berarti vouchernya buat saya kali ya. Dan kita, ini masih banyak yang tanya sebetulnya nih, mau jadi agen apakah, karena pokoknya kita tunggu ya kontak-kontaknya. Jadi tadi boleh telepon tim syariah, WA tim syariah, boleh kontak juga tim manusia berkah. Silakan, tinggal klik aja sosmed kita ya. Ada IG-nya Manusia Berkah. Ada juga IG-nya Bang Aldo yang jadi moderator, ada juga IG-nya teman-teman yang lain ya, boleh di chat. Silakan. Ada Mbak Handayani juga udah muncul lagi tuh. Mbak Handayani, saya selalu siap kok jadi pemeran pengganti. Jadi lanjut lagi. Mohon maaf tukang salu nih. Masih putus-putus. Jadi merepotkan. Iya, oke. Ya, kayaknya kalau videonya saya matiin udah nggak putus-putus. Iya, boleh Mbak Handayani, nggak usah pakai video, silakan dilanjut. Oke, mohon maaf sempat ketinggal ya untuk Bapak Ibu yang ingin join sebagai partner wakaf atau menjadi nasabah di Manulef ya. Untuk nomor WA yang bisa dihubungi dan paling akhir tanggal 27 Februari ya. Lusa Ya berarti ya. Ya. Kiranya acara Kongko ini sudah berakhir. Acara Kongko Manusia Berkah pada sore hari ini telah berakhir. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak kendala pada hari ini yang tidak sengaja maupun dan